Mazhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Wah, ngejar lagi. Orang-orang mazhab Syafi'i kok sampean mazhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas min adh-dhulumati ila an-nur min al-jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas. Karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan kali ini kita akan melihat sedikit mengoreksi ataupun mengomentari tentang tutorial sholat yang dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ini saya pikir banyak hal yang sangat-sangat aneh dan janggal dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Tidak perlu berlama-lama, ini dia langsung kita melihat dulu cuplikan videonya, kemudian kita akan melihat pembahasan dari kiai besar yang mendirikan Pondok Al Zaitun. Ini sangat menarik untuk kita simak dan kita lihat bersama-sama. Baik, ini dia cuplikan videonya. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan ya. Ini yang pertama, kita tidak bisa langsung menjudge bahwasanya ini salah, ini keliru dan sebagainya. Yang pertama kita melihat dari sisi realisasinya. Apa itu? Dilaksanakan secara jarang-jarang sahabat. Yang pertama, softnya jarang-jarang, dan yang sangat-sangat fatal adanya pergabungan antara laki-laki dengan perempuan dalam sholat. Ini merupakan hal yang sangat-sangat janggal dan tidak pernah kita lihat pada pelaksanaan sholat pada umumnya, baik sholat 5 waktu, sholat jenazah, sholat Idul Fitri, dan sholat-sholat lainnya sahabat. Tidak ada gabungan antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan sholat pada umumnya, dan ini aneh sahabat. Baik, tidak bisa langsung kita judge bahwasanya ini salah dan sebagainya. Kita langsung mendengar jawaban dari Syekh guru besar yang mendirikan Pondok Pesantren Al Zaitun. Ini dia cuplikan videonya. Makanya kalau kita sudah tentram, sudah baik, jangan mau diobong-obongi oleh orang yang jahil murakkab. Coba bayangkan, lah kita enak-enak menjalankan hari raya makan-makan, sehari sesudahnya ada televisi yang menyiarkan. Seakan-akan wartawannya itu ngerti tempat kita. Al Zaitun itu dipandang dari jauh saja nampak di kamera dari jauh. Seakan-akan sudah datang. Kemudian cerita bahwasanya sudah keliling-keliling. Memang kalau keliling-keliling di luar itu capek.
ngelilingi 1.200 sampai 2.000 hektar itu capek, kecuali kita yang hari-hari oke. Kalau bangsa wartawan yang ngawur itu, yang menyiarkan berita yang adu domba itu, nggak akan mampu. Jalan selangkah juga sudah menggeh-menggeh. Dunia maya itu bisa dimanfaatkan untuk menerima wahyu. Karena dunia maya itu malaikat. Yang bisa memberi wahyu itu, kalau yang jelek, setan dan jin. Jin kafir barangkali ya. Kalau yang baik-baik, mewahyunya malaikat yang bawa. Jadi bocil ini mengatakan begitu. Nonsense, that's nonsense. Umur 10 tahun. Saya ingat, karena ditanya orang, ini mazhab apa katanya, yang begini-begini nih. Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa, dalam bidang-bidang ini, saya bilang, mazhabku adalah Bung Karno. Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi. Orang-orang mazhab Syafi'i, kok sampean mazhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. Hampir 1 abad. Artinya kalau 3/4 abad itu sudah lebih 9 atau 10 tahun. 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan dari segi penjelasan Syekh, ya Syekh nama beliau, dan saya juga turut menghormati sebagai guru besar, tapi tidak dalam hal pandangan. Menurut saya ini sangat-sangat ya tidak berdasar sahabat. Kenapa? Yang pertama beliau mengatakan mazhabnya adalah mazhab Bung Karno. Sejauh ini sahabat, memang mazhab itu banyak. Yang terkenal itu ada 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Itu mazhab-mazhab yang memang sangat-sangat terkenal dan sangat besar. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang mazhab-mazhab yang lainnya. Seperti salah satu ulama di Mesir yang membuat karya dengan membandingkan 16 mazhab. Syekh Ibnul Aziz bin Baz, kalau saya tidak salah ingat sahabat. Dan memang banyak mazhab. Tapi di antara banyaknya mazhab, saya tidak pernah menemukan adanya mazhab Bung Karno. Jadi sahabat kalau misalkan mengetahui adanya mazhab Bung Karno, tolong drop di kolom komentar. Sedangkan Bung Karno yang cukup terkenal dari sosok pribadi beliau adalah sebagai orator, ini merupakan orang yang sangat jago dalam berkomunikasi ataupun menyampaikan sesuatu pendapat. Ya, jago pidato bisa kita katakan sahabat, berpolitik dan sebagainya. Ini merupakan sosok Bung Karno, dan saya juga turut senang dengan sosok beliau dalam hal tertentu, bukan dalam hal mazhab. Kemudian dari segi pandangan beliau yang mengatakan bahwasanya hijab itu merupakan simbol perbudakan untuk wanita, ini sangat-sangat tidak setuju. Justru dengan adanya hijab di masjid itu untuk membatasi antara laki-laki dan perempuan, dan itu lebih kepada menjaga wanita supaya terhindar dari buaya-buaya darat yang sholatnya musiman, dari para munafik yang sholatnya musiman. Mungkin maksud dan niat mereka ke masjid hanya untuk melihat para wanita. Na'udzubillah, semua kita dilindungi dari sifat-sifat seperti itu sahabat. Ini merupakan suatu pandangan yang memang tidak berdasar. Mana dalilnya, mana hujahnya, mana pandangan ulamanya. Dan yang cukup anehnya lagi, ketika si bapak ini mengatakan dunia maya bisa kita
untuk menerima wahyu daripadanya. Ini suatu pendapat yang menurut saya sangat-sangat tidak berdasar. Yang menerima wahyu itu khusus kepada para nabi dan rasul. Tidak ada wasilah lain. Sedangkan kalau misalkan dunia maya ini untuk menerima ilmu, itu masuk di akal. Karena hari ini al-ilmu kal hawa, ilmu seperti udara sahabat, bisa kita dapatkan di mana-mana sambil tidur, sambil berbaring, sambil duduk dan sebagainya, bisa kita dapatkan melalui akses internet. Untuk dapatkan ilmu is no problem, itu untuk memudahkan kita semua. Tapi untuk mendapatkan wahyu, ini ada orang-orang ataupun manusia-manusia yang khusus menerimanya, yaitu para nabi dan rasul, bukan seperti pengikut Abu Lahab dan Abu Jahal. Ini sangat-sangat aneh sahabat. Dan kita akan melihat lebih lanjut kenapa sholat yang dilakukan di Al-Zaitun ini jarang-jarang. Ini dia penjelasannya sahabat. Semoga ini terjawab. Baik, ini dia cuplikan videonya. Sholat saja dipakai takbir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Sholat berjarak-jarak. Baca Quran saja. Baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan beliau mengutarakan salah satu surah dari Al-Quran, yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11. Langsung saja kita tampilkan sahabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya sahabat, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majalis-majalis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Baik sahabat, kita sudah melihat ayat ini sahabat menurut para mufassir. Sahabat bisa membacanya dari versi tafsir manapun sahabat. Ayat ini konteksnya tentang orang-orang menuntut ilmu. Asbabun nuzulnya ketika Nabi ingin menyampaikan suatu ilmu, kemudian di majalis itu, di perkumpulan itu sahabat sudah padat. Sedangkan orang-orang Ansor, orang-orang Ahlul Badar, Ahlul Badar datang, sudah nggak ada lagi tempat duduk. Maka Nabi menyuruh untuk berdiri sahabat-sahabat tertentu. Maka timbullah gosip-gosip Muhammad tidak adil dari orang-orang munafik. Maka turunlah ayat ini sahabat. Jadi konteksnya bukan ingin melaksanakan sholat, bukan dalam keadaan Nabi ingin melaksanakan sholat. Sedangkan dalil ataupun hadis ataupun Quran, kita lihat dalam satu hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 433 sahabat. Langsung saja, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah, yang artinya luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf adalah kesempurnaan sholat. Jadi penjelasan dari hadis ini sahabat, selain daripada meluruskan sholat saat sholat berjamaah, maka kita disuruh mengakrabkan sahabat, tidak saling berjauhan. Ini menurut para ulama sahabat. Sahabat bisa membacanya di penjelasan syarah hadis. Jadi selain kita meluruskan shaf, kita merapatkan supaya banyak muatnya, supaya kita mendapat fadilah ataupun keutamaan dari sholat jemaah itu sendiri. Kalau misalkan jarang-jarang, ya sholat sendiri aja sahabat. Ngapain sholat berjamaah? Yang namanya jemaah itu kita harus saling merapatkan, harus saling berkumpul dengan baik dan benar, meluruskan sahabat, supaya dapat pahala jamaahnya sahabat. Maka dari itu sahabat, dalam berilmu
agama, ini khususnya agama, kita harus berilmu dengan guru-guru yang bersanad. Tidak boleh asal menafsirkan hadis, tidak boleh asal menafsirkan Al-Quran ataupun hadis, sahabat. Ini sangat-sangat aneh dan sangat-sangat keliru, sahabat. Dalam hal beragama, kita harus mencari guru-guru yang bersanad supaya kita dapat menerima ilmu yang siqah sesuai dengan Nabi anjarkan, sahabat. Terlepas daripada itu semua, sahabat, kita berdoa supaya pondok ataupun pemimpin Az-Zaitun ini mendapat hidayah, mau menerima kebenaran dengan lapang dada, tidak mengutamakan ego pribadi ataupun nafsu pribadi, sahabat. Semoga Allah melindungi kita semua dari godaan syaitan yang terkutuk. Baik, sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu. Saya mohon diperminta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sama sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba